disunnahkan berisyarat. Jadi mengangkat telunjuk ini istilah berisyarat. Dengan mengangkat telunjuk. Jadi telunjuk. Bukan tengah, bukan jari manis, bukan juga kelingking. Minal yadil yumna. Yang disunnahkan adalah tangan kanan. Jadi kalau putus bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana dzunubana amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab fatwa Imam Nawawi, dan kali ini kita masih seputar fatwa tentang salat. Masalah, ada pertanyaan, suatu permasalahan. Hal tustahabbu al-isyaratu bil asba'il musabbihati minal yadil yumna fit tasyahud? Apakah sunnah hukumnya berisyarat dengan jari telunjuk pada saat jari telunjuk tangan kanan saat tasyahud? Apa hukumnya? Asyhadu an la ilaha illallah, kita angkat tangan kita. Wa mata yushiru biha, dan kapan baru jari itu diangkat? Telunjuk tadi mengisyaratkan. Wa hal yuharrikuha, apakah digerakkan? Am tabtulu salata bitikrari tahrikiha, apa hukum menggerak-gerakkan tangan saat salat? Apakah berpengaruh pada sah salat atau tidak? Wa hal yushiru ma'aha bi musabbahatil yusra, boleh enggak diganti pakai tangan kiri saja tasyahudnya? Lau quti'at musabbahatul yamin, mana tahu telunjuk tangan kanannya itu putus. Kan kita tadi asyhadu an la ilallah tangan kanan, kalau putus gimana? Ganti jari tengah kah atau kita ke tangan kiri? Nah, jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa permasalahan terkait dengan menunjuk pada saat tasyahud. Tasyahud awal maupun tasyahud tsani. Tasyahud awal hukumnya sunnah. Tasyahud akhir itu fardu, artinya rukun. Kalau bapak tak tasyahud pertama, tidak masalah. Cukup nanti menggantinya dengan sujud sahwi. Atau zuhur tadi imamnya lupa tasyahud awal, langsung saja naik ke rakaat ketiga, Allahu Akbar. Kalau imam sudah dekat berdiri, maka tak boleh duduk lagi, batal sholatnya. Maka kita lanjutkan saja sholat, tasyahud awal nanti diganti dengan sujud sahwi. Nah, tapi di subhanallah kan supaya imamnya tahu bahwa dia saat melakukan kekeliruan, supaya dia ingat mengajak kita untuk sujud sahwi. Tustahabbu al-isyaratu biraf'il musabbahati minal yadil yumna, disunnahkan berisyarat. Jadi mengangkat telunjuk ini istilah berisyarat. Dengan mengangkat telunjuk. Jadi telunjuk, bukan tengah, bukan jari manis, bukan juga kelingking. Minal yadil yumna, yang disunnahkan adalah tangan kanan. Jadi kalau putus bagaimana? Kalau putus, itu istilahnya dalam fikih berarti faqadal mahal. Organ yang harus melakukan itu udah tak ada, jadi tak ada kewajiban lagi, tak ada keharusan lagi. Sama seperti orang puntung tangannya. Ketika dia wudu, bagian ini bagaimana? Tak perlu lagi. Karena tempat yang diwajibkan itu tak ada lagi. Nah, begitu juga kita disuruh pakai jari telunjuk.
terputus tali telunjuk, berarti yang diperintahkan itu tak ada. Kalau tidak ada yang diperintahkan tadi, nggak ada keharusan kita untuk mengangkatnya. Ya orang tidak ada mau gimana? Dipindahkan ke yang lain, tidak dipindahkan ke yang lain. Tidak dipindahkan ke jari jempol, atau asyhadu an la ilaha illallah, tidak. Tidak dipindahkan ke jari tengah, tidak dipindahkan ke jari manis, tidak juga dipindahkan ke jari kelingking. Jadi diam aja, diam saja. Gak ada yang bergerak, ya tidak apa-apa. Karena organ tubuh yang diperintahkan itu tidak ada. Ketika kapan? Inda al-hamzati min qawlihi illallah. Hanya ada perbedaan. Kapan mengangkat jari tadi? Kalau kita lihat ada orang begitu tahiyat langsung mengangkat jari. Ada juga yang dia ketika mengucap syahadat baru mengangkat jari. Dalam mazhab Syafi'i, mengangkat jari itu saat bersyahadat pada kalimat illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Naik. Dan sekali naik tidak ada turun-turunnya lagi. Sampai salam. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi Nabi bilang digerak-gerakkan. Iya, ada Nabi mengatakan digerakkan. Maksud Nabi yang gerak itu itulah. Ketika menaikkan itulah yang dimaksud dengan digerakkan. Ada orang mengatakan tidak. Yang dimaksud dengan gerakkan itu adalah sepanjang tahiyat itu telunjuk tadi digerak-gerakkan terus. Dan itu pun berbeda pula ulama tentang teknis geraknya. Ada yang atas ke bawah, kita lihat orang ada yang kiri kanan, ada yang dia mutar. Artinya yang penting bergerak. Karena hadisnya secara teks mengatakan bergerak. Kata Imam Syafi'i yang dimaksud dengan bergerak itu adalah ketika mengangkatnya itu bergerak dia. Nah, jadi itu tak jadi masalah ya. Nah, yang penting kita sekarang satu pendapat kita paham, satu pendapat yang kita tekankan, yaitu pendapat mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kapan mengucap mengangkat jari tadi? Pada fi qaulihi illallah, saat mengatakan illallah asyhadu alla, maka disunnahkan pandangan saat tahiyat itu kepada jari. Ketika kita bersyahadat, mata kita ke jari. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu supaya kita khusyuk dengan jari kita. Jangan khusyuk ke jari orang. Kita kadang malah khusyuk ke jari orang, maka risau kita nengok jari orang bergerak-gerak. Ya, biar aja lah. Itu tanda sholat kita tidak khusyuk. Kalau sholat kita khusyuk, kita nengok jari kita, nggak nengok jari orang. Falau karrara tahrikaha kuriha. Kalau dalam mazhab Syafi'i, sekali gerak saja. Nggak boleh bergerak-gerak terus. Kalau digerak-gerak terus, hukumnya makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan malah batal. Nah, itu pula dalam mazhab Syafi'i. Walaupun kita tengok ada yang mungkin tidak mengikut Imam Syafi'i dalam masalah ini, ada juga yang menggerak-gerakkan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh gerak-gerakkan. Batal. Wala yushiru bi musabbahatil yusra, dan dia tidak boleh berisyarat pakai tangan kiri. Sawa'un kana musabbahatil yumna salimatan aw maqtu'atan. Baik tangan kanannya masih utuh, masih ada, maupun sudah terputus. Terputus pun telunjuk tangannya tetap tidak boleh diganti ke yang kiri. Ya udah, enggak usah ditangkat lagi. Nah, gitu dia. Fa in asyara biha, ada pula yang kegatalan tetap tangan kiri. Apa hukumnya? Kuriha, hanya makruh. Tidak sampai batal. Nah, gitu dia. Lam tubtil salatahu, tidak sampai batal salatnya. Baik, itu satu pembahasan. Sekali pertemuan dua pembahasan. Ada diskusi dulu? Kalau ada silakan. Saya tidak pernah dengar itu. Maka kalau ada nanti yang berpendapat begitu, perlu ditanyakan ke dia. Karena saya belum pernah mendengar itu. Yang saya dengar, yang tadi jelas dalam fikih itu yang hanya dipermasalahkan hanya musabbaha al-asabi, musabbaha itu ini. Ini tidak ikut. Adapun jempol nanti dalam teknis sejak awal ada ulama mengatakan posisi jempol itu di samping angkatnya. Ada juga ulama mengatakan jempol itu melingkar ke jari tengah. Nah, jadi itu hanya teknis di mana letaknya jempol. Memang pembahasan itu ada.
Tapi apakah dia ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu yang saya belum pernah dengar. Itu posisinya dari awal. Nah, jadi tunjuk ini jempolnya kemana? Apakah dia ikut berlipat? Satu pendapat mengatakan dia bersandingan dengan jari telunjuk depan. Satu pendapat lagi mengatakan dia melingkar dia dengan jari tengah. Nah, begitu dia. Nah, pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia tali jempolnya tidak bisa dilingkarinya, bisa dia seperti yang katakan tadi. Tapi apakah dia mengikut ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saya belum tahu. Nah, wallahu a'lam. Mungkin nanti yang mengatakan itu kita tanya aja. Nah, ada lagi yang diskusi? Oke. Nah, ah, mm, iya. Maksudnya ketika iya, oke. Iya, iya. Tangan itu sudah menunjuk tapi belum diangkat. Yang masalah kan diangkat. Jadi tangan itu tak menggenggam begini dia. Karena ini, berarti yang Bapak katakan pendapat Bapak pikir tadi saya katakan bahwa ini menggenggam. Nah, jari telunjuk itu udah ready dia. Nah, tinggal diangkat aja lagi. Dia tinggal nunggu tuh diangkat aja. Nah, ada lagi? Oke, satu lagi. Iza atasa fi salati hal yustahabbu lahu an yaqula alhamdulillah. Kalau ada orang bersin dalam salat, apakah tetap sunnah dia membaca alhamdulillah? Dan bagi orang yang mendengarnya, apakah menjawab yarhamukallah? Jawab na'am, jawabannya iya. Jadi bersin dia lagi sholat, alhamdulillah. Karena dia masih terhitung zikir. Nah, alhamdulillah. Dan orang tadi yang di luar mendengarnya, yarhamukallah. Yustahabbu lahu zalika, disunnahkan dia untuk membaca alhamdulillah walaupun dia bersinnya saat sholat. Wa yustahabbu li sami'ihi allazi laisa fi sholatin wa nahwiha. Adapun orang mendengarnya tapi tidak sedang sholat, itu pula. Kecuali orang yang mendengarnya lagi sholat, imam bersin ya, alhamdulillah, ya rahmatullah, kata makmumnya, itu tidak boleh. Yang menjawab hanya yang di luar sholat. Nah, disunahkan bagi orang yang mendengarnya allazi laisa fi sholatin, yang tidak sedang sholat. Wa nahwiha, atau lagi ngapain itu, ayakula lahu yarhamukallah, yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah, tapi bukan yang mendengar yang lagi sholat, tapi yang lagi tidak sholat. Jadi kalau imamnya bersin, biarkan aja dia baca alhamdulillah, semoga ada yang menjawab. Nah, karena mengucapkannya sunnah, menjawabnya sunnah juga. Nah, jadi dalam sholat tadi, imam dia tetap baca alhamdulillah, nah, begitu ya. Jadi masih terhitung zikir, itu boleh. Cukup sebagian terakhir. Dia masih bukan kaulul, yang kategori yang tidak boleh itu adalah kalam manusia. Kalau manusia artinya memang dia bukan bacaan sholat. Kalau dia sampai mengucapkan alamak lupa, itu batal sholatnya. Karena dia bahasanya bahasa asing. Bahasa asing daripada pekerjaan sholat. Tapi kalau dia refleks dia tanpa kesengajaan, maka dia sholatnya masih bisa dilanjutkan. Walaupun bahasa Indonesia. Misalkan entah apa yang terjadi, terkejut dia terucap dia satu kata. Tapi kalau sengaja, satu huruf pun yang ada maknanya, batal sholat. Bis, ditambahnya walaupun tidak ada maknanya, tapi dia tersirat ada maknanya. Maknanya mengusir kucing yang lagi ada depan dia, misalkan, maka batal sholatnya. Walaupun satu huruf, tapi ada maknanya. Nah,
Istighfar tadi refleks dia. Karena dia masih berbahasa Arab, masih terhitung zikir dan doa dalam sholat. Zikir dan doa itu boleh dalam sholat. Begitu dia. Tapi kalau dia berbahasa Arab, tapi mengucapkan kalimat yang bukan zikir, doa, misalkan alamak lupa, tapi di bahasa Arabkannya, itu dia batal sholat. Gitu dia. Wallahu a'lam. Nanti kalau ada lagi ustaz lain boleh tanyakan. Atau pendapat saya keliru. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.